Selamat datang di Mangaversa. Melanjutkan kembali cerita Wars Gaiden Saburoku Santa Namonaki Karasutachi. Oke, let's go ke alur ceritanya. Chapter 10, Pasangan Berbahaya Kurotaki. Terlihat pemimpin aliansi Kurotaki, Nakajima Shinsuke, menghadiri tempat pertemuan bersama wakilnya, Banda Yujiro, dan juga tangan kanannya, Ando. Kafe tempat aliansi Kurotaki mengadakan pertemuan rutin, dijaga ketat oleh banyak pasukan dari kalangan junior. Di antara banyak orang, ada Kamakiri Rintaro atau Kamakiri dari Kawada 2. Kamakiri adalah siswa Kawada 2. Pada hari pertama sekolah, dia berani menantang pemimpin aliansi Kurotaki, Nakajima Shinsuke. Meskipun kalah telak, dia menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi. Kamakiri memiliki teman dekat yang berasal dari Takia, Nagisa Taiji, dipanggil Jai atau Giant. Dengan penampilan dan kekuatan bertempur yang mengerikan, nama raksasa dari SMP nomor 4 adalah teror bagi semua berandalan. Ia mendapat rekomendasi dari Bandai untuk masuk Takia dan gabung aliansi Kurotaki. Jika aliansi ini terus tumbuh selama beberapa tahun ke depan, dapat dipastikan dua orang ini akan jadi pemimpin. Saat itu Kamakiri mengajak Jai pergi. Ia melihat seseorang. Ternyata dua orang itu adalah Shimaken dari Kurosaki dan Masamoto dari Sukamoto. Mereka berdua menghadang langkah Kamakiri karena sudah menjadi tugas mereka untuk berjaga saat pertemuan berlangsung. Tetapi Kamakiri tetap ingin pergi, terlebih sudah ada banyak orang di sana yang berjaga. Menurutnya, tak akan ada orang yang berani macam-macam dengan mereka. Terlebih pasukan Kurotaki saat ini sudah berkumpul di sana. Kamakiri tetap melangkah pergi. Saat itu juga, ia diikuti oleh seseorang yang memakai seragam Yurikawa Selatan. Nanjo dari Yurikawa Selatan tiba-tiba mengejutkan Kamakiri dari belakang. Cara Nanjo menyapa serta tertawanya yang aneh sedikit menakuti Kamakiri. Masamoto, Shimaken, dan Jai terkejut melihat apa yang akan Nanjo lakukan pada Kamakiri. Saat itu Kamakiri yang menoleh melihat Nanjo melayangkan pukulan padanya. Pukulan keras itu mendarat tepat di rahang Kamakiri hingga membuat tiga orang yang disebut sebelumnya menjadi khawatir padanya. Pukulan dari Nanjo memang luar biasa. Meski terlihat seperti orang biasa, sejatinya Nanjo adalah pria berbahaya. Namun kemudian Nanjo juga menegur tingkah Kamakiri yang seenaknya sendiri. Ia tak suka melihat Kamakiri tak menghormati aturan yang telah ada dalam aliansi. Sebagai pilar masa depan aliansi, mereka harus patuh. Tentu Kamakiri tak suka dengan cara yang dipilih Nanjo. Kamakiri menjadi hilang kendali. Dia terbawa emosi, hendak membalas Nanjo. Jai yang menahannya pun cukup kewalahan untuk meredam emosi sahabatnya itu. Seketika pertikaian mereka menjadi pusat perhatian, pun dengan Masa dan Shima yang mencegah Nanjo berbuat seenaknya sendiri. Di sini Nanjo merasa bosan dengan aturan aliansi yang cukup ketat. Dari semua junior perwakilan sekolah, Nanjo adalah yang memiliki jalan berbeda. Setelahnya Kamakiri bersama Jai pindah ke sebuah taman. Junior Kawada itu masih tak terima dengan tindakan Nanjo yang tiba-tiba memukulnya. Saat itu Jai memberi informasi soal Nanjo, yang berdasarkan pengamatannya, Nanjo adalah orang yang licik, munafik, dan rela menjual temannya demi kepentingannya sendiri. Lalu Jai bercerita soal Nanjo yang berulang kali ia hajar. Meski kekuatan otot Nanjo tak seberapa, tetapi otaknya di atas berandalan lain. Saat Jai melihat seragam Yurikawa, Jai yakin Nanjo punya niatan balas dendam dengan bergabung dengan Kurotaki. Jika benar begitu, maka pergerakannya akan susah dilacak, karena ia bukanlah musuh, tetapi sekutu. Dari sinilah Kurotaki mulai diguncang dari dalam. Shin beralih ke sebuah perusahaan konsultan. Seperti aktivitas pada umumnya, pegawai di sana bekerja sesuai tugasnya. Salah satunya pria yang memakai topi ini. Setelah selesai mengantar barang, pria bertopi yang bekerja untuk perusahaan keluarga Saiko ini menerima sebuah telepon. Pemimpin perusahaan keluarga Saiko ini berkomunikasi dengan kliennya. Ia hendak mengirim seseorang untuk mengurus keperluan kliennya. Kepala generasi kedua keluarga Saiko, Saiko Mikio. Dalam ruangannya ia tak sendiri. Ada beberapa orang yang bekerja untuknya. Dia meminta mereka untuk mengambil barang-barang di bawah.
Kemudian mereka membahas sebuah kasus yang melibatkan orang bernama Sayama. Pria bernama Yama sudah menyelidiki kasus tersebut, mulai dari apartemennya hingga tempat yang sering Sayama kunjungi. Namun, ia masih belum mendapatkan petunjuk. Kebetulan barang milik saudaranya juga hilang, dan yang mengambil adalah Sayama. Tiba-tiba Mikio berdiri. Ia tak suka Yama merendahkan Sayama, karena keluarga Sayama adalah saudara keluarga Saiko. Mereka telah mengabdi dan menjadi tangan kanan untuk waktu yang lama. Yama di sini terkejut karena Mikio memanggilnya kakak. Tanpa disadari, Yama mengatakan Sayama telah berkhianat pada Mikio. Dan tanpa ragu, Saiko Mikio memukul Yama dengan asbak di tangannya. Akibat serangan itu, Yama mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Semua yang hadir menyaksikannya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Di waktu yang sama, seseorang datang membawa barang. Pria itu melihat Yama dibawa oleh rekannya. Mungkin Mikio terlalu keras dalam menghukum Yama. Di sini Mikio sangat yakin Sayama tak akan berkhianat padanya. Ia menekan Jin untuk segera menemukan Sayama. Namun, pria yang membawa paket itu menyela obrolan mereka. Seperti tidak tahu situasi dan kondisi, pria itu malah tersenyum lebar di tengah kisruh yang memanas. Mikio pun memukul kepalanya. Namun menurut penuturan pria itu, ada yang aneh dengan barang yang ia bawa. Jika diperhatikan lebih dekat, paket itu dibungkus dalam kotak kayu, tak tertera alamat serta pengirim. Mikio pun memperhatikan sedari tadi. Karena ia ragu membukanya sendiri, ia meminta Sohei melakukannya. Sohei pun takut jikalau isinya adalah bom dan meledak, tetapi Jin memaksanya. Begitu kotak itu dibuka, Sohei terkejut. Karena di dalam kotak itu berisi toples kaca yang dibungkus plastik. Saat Sohei melihat dengan mata kepalanya, karena saat toples itu dibuka, berisi kepala seseorang. Jelas, itu sebuah tindakan orang yang kejam, dan tanpa sengaja, Sohei menjatuhkan toples itu. Kepala yang ada dalam toples itu pun menggelinding tepat di hadapan Saiko Mikio. Seperti tak percaya, tapi nyata adanya. Kepala yang ada di hadapannya adalah kepala Sayama. Sementara itu di apartemen Saburo Kusanta, tepatnya di rumah Hayashi Raita, di tengah malam, Raita sendirian melihat berita di televisi. Saat ia melihat jam, Raita ingin segera kencing dan tidur. Sebelumnya ia ingin menutup jendela. Tapi saat itu juga, ia melihat Kinta yang hendak pergi dengan sepedanya. Kinta terlihat terburu-buru mengayuh sepedanya. Raita pun penasaran apa yang dilakukan Kinta di tengah malam. Ternyata Kinta pergi menemui Ishida dan Ito di sebuah parkiran. Rekannya menegurnya karena terlambat datang. Dan untuk menghemat waktu, Ito meminta mereka untuk segera mengamati situasi. Mereka menargetkan sebuah mobil yang terparkir di sana. Ito meminta Kinta untuk mengawasi jikalau ada yang mencurigai mereka. Kinta terpaksa menuruti permintaan mereka. Ia pun mengeluarkan laptop dari dalam tasnya. Kinta bertugas untuk membajak CCTV. Meski gemetar, ia harus tetap melakukannya karena diancam oleh Ito. Ito terus memaksa Kinta untuk cepat bekerja jika Kinta memang sayang dengan nyawanya sendiri. Layaknya seorang peretas handal, Kinta berhasil mematikan kamera pengawas parkiran. Ishida dan Ito sangat puas dengan bantuan Kinta. Mereka jadi bisa bergerak dengan leluasa. Keesokan paginya di SMA Rindo. Pada hari itu, Raita datang ke sana untuk menemui Amata. Awalnya Amata tak menyadari kedatangan Raita. Ia terkejut, Raita tiba-tiba sudah berada di sana. Bukannya pergi sekolah ke Akademi Hosen, ia malah datang menemuinya. Karena di Hosen tak ada yang menarik, Raita menjadi bosan. Dia memilih datang ke Rindo untuk melihat bos Rindo yang baru. Tetapi Amata heran bagaimana Raita datang dengan seragam Hosen. Dan dia tiba tanpa terluka sama sekali. Raita bercerita, alasannya adalah dia bertemu dengan seseorang freshman. Ia bertanya jalan menuju ke atap Rindo. Tentu, siswa Rindo itu takkan menolak. Melihat yang ada di hadapannya adalah siswa Hosen. Dengan senang hati, ia pun mengantar Raita. Raita tertawa karena ia bisa menyusup tanpa disadari kebanyakan orang. Amata melihat Raita seperti orang aneh.
Sejak Reta masuk ke Hosen, ia telah berubah menjadi aneh. Ia datang hanya untuk melihat pemimpin Rindo. Dan jika yang Reta maksud adalah Kameyama, Amata pikir pria itu sedang membual di seluruh kelas. Yang lebih penting, Amata penasaran dengan Ginta semalam. Saat larut malam, Ginta pergi dengan terburu-buru. Tiba-tiba obrolannya diganggu oleh siswa Rindo yang naik ke atap. Mereka melaporkan Kameyama yang sedang dalam masalah besar. Saat itu mereka menunjukkan Kameyama yang sudah terbaring di hadapan dua orang tak dikenal. Tepat di gerbang sekolah, pemimpin Rindo itu tumbang di kaki Kamakiri dan Jai. Pasangan berbahaya aliansi Kurotaki ini datang di pagi hari itu ke SMA Rindo. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!